Wanita itu adalah permaisuri negeri, namun justru dijebloskan ke penjara oleh titah sang kaisar. Kedua tangannya terikat tanpa bisa bergerak. Satu-satunya harapan hanyalah pangeran yang juga dipenjara, yang menyuapinya makan dengan mulutnya sendiri. Tak disangka di saat itu juga, kaisar datang dan langsung menebas pangeran dengan pedangnya. Wanita itu menatap tubuh berdarah pangeran dengan mata nanar, dan bertanya mengapa kaisar begitu kejam. Ternyata wanita itu dulunya adalah seorang putri, yang pernah menikah dengan sang kaisar saat ia masih menjadi pangeran ketiga, demi membantunya naik tahta. Ia dan keluarganya mengerahkan seluruh kekuatan. Namun setelah menjadi kaisar, ia justru memenjarakannya dan menikahi sepupunya sebagai permaisuri baru. Hingga detik kematian barulah wanita itu sadar. Semua ini telah direncanakan sejak lama. Ternyata kaisar dan sepupunya telah lama berselingkuh. Bahkan mereka berdua bekerja sama membunuh seluruh keluarganya. Melihat dua orang berhati busuk itu, ia pun bersumpah dengan penuh kebencian. Jika ada kehidupan berikutnya, ia pasti akan membalas dendam dengan darah. Mungkin karena langit iba pada penderitaannya. Wanita itu pun terlahir kembali ke hari saat ia dulu ditipu oleh sepupunya dan diculik oleh perampok di hutan. Hal pertama yang ia lakukan setelah terbangun adalah berbohong dan mengatakan sepupunya adalah sang putri. Perampok pun langsung menyumpal mulut sepupunya dan menyeretnya masuk ke hutan. Ia pun memanfaatkan kekacauan itu untuk melarikan diri bersama pelayannya. Di tengah pelarian, ia tak sengaja bertemu pangeran yang sedang berpatroli. Wanita itu memberanikan diri menghentikannya dan mengatakan bahwa ia bisa menyembuhkan penyakit kaki pangeran. Melihat wanita yang nekat berdiri di hadapannya, mata sang pangeran justru memancarkan kelembutan. Ternyata sejak kecil pangeran menderita penyakit aneh. Setiap orang mendekatinya, ia akan menjadi liar dan mengamuk. Namun hanya wanita ini yang tidak takut menyentuhnya dan mampu menenangkannya. Sejak saat itu, wanita ini menjadi cahaya satu-satunya di hatinya. Setelah bertahun-tahun berlalu dan mereka bertemu kembali, rasa cinta itu kembali muncul. Wanita pun tahu bahwa besok adalah hari pernikahannya dengan pangeran ketiga. Maka ia mengajukan syarat. Asal pangeran mau datang merebutnya saat akad, maka ia akan menyembuhkan kakinya. Tanpa ragu pangeran langsung setuju. Setelah mengantarkan pangeran pergi, wanita menyuruh pelayannya mengurung sepupunya dalam rumah pribadi. Lalu sengaja menyebarkan berita bahwa sepupunya diculik. Keesokan paginya, pangeran ketiga bersiap untuk menggelar pernikahan. Namun tiba-tiba mendapat kabar bahwa calon istrinya diculik. Dalam kepanikan, ia mengirim pengawal menggantikannya menjemput pengantin, sementara dirinya sendiri pergi menyelamatkan sepupunya. Di tempat lain, wanita sudah menunggu di depan gerbang rumah. Namun pangeran ketiga tak kunjung tiba. Neneknya pun tak sabar dan menyuruhnya segera naik tandu. Di kehidupan sebelumnya, neneknya selalu memihak sepupunya, karena ayah kandungnya bukan anak kandung nenek. Meskipun seluruh kehormatan keluarga berasal dari jasa ayahnya, ia tetap selalu ditekan. Di kehidupan ini, ia tidak akan lagi bersabar. Di depan semua tamu, ia menegaskan bahwa pengawal yang menggantikan pengantin adalah bentuk penghinaan terhadap kaisar. Pengawal yang ketakutan pun akhirnya jujur, mengatakan bahwa pangeran pergi menyelamatkan sepupunya. Wanita pun segera membawa orang-orang ke lokasi, dan di sanalah ia melihat pangeran ketiga dan sepupunya sedang berpelukan dalam keadaan pakaian berantakan. Ia hanya tertawa dingin, dan langsung membatalkan pernikahan di depan umum. Pangeran ketiga pun panik, karena kehilangan dukungan wanita itu berarti menghancurkan semua rencananya. Ia pun mencoba menahan, bahkan tanpa malu mengatakan ingin menikahi keduanya. Belum sempat wanita menjawab, neneknya justru menyetujuinya dengan penuh semangat. Demi mendapat koneksi kekuasaan, wanita hanya tersenyum dingin, dan menyindir bahwa sepupunya pasti sudah hamil. Wajah pangeran seketika berubah muram, lalu mengancam wanita agar menyerah demi masa depan keluarga. Namun wanita tetap tegas, dan kembali menyatakan pembatalan pernikahan.